Ada pertanyaan menarik nih dari teman kita. Bang, pembayaran yang abang pakai LC atau BL? Mohon dijawab ya. Saya juga malah bingung nih, jawabnya gimana ya? Jadi begini ya teman-teman ya. LC itu memang metode pembayaran atau sistem pembayaran ya. Itu ada yang lain lagi kayak TT atau DAP dan lain sebagainya. Itu sistem pembayaran. Tapi kalau BL itu beda lagi. Kalau BL itu masuknya adalah dokumen ekspor. Jadi kalau bahasa lokalnya mungkin ini ya, resi pengiriman gitu. Kalau kita kirim-kirim pakai ekspedisi lokal kayak JNE, JNT dan lain sebagainya, BL itu adalah resi ya, resi atau tanda bukti pengiriman. Begitu. Jadi beda banget itu. Makanya jadi saya bingung ya. Tapi kalau ditanya biasanya pakai sistem pembayaran yang mana? Kalau saya biasanya memang kebanyakan pakai telegraphic transfer atau TT gitu ya. LC itu pernah 2 kali selama ekspor 8 tahun ini kurang lebih. LC itu pernah 2 kali aja. Selebihnya biasanya pakai telegraphic transfer. Kenapa kok pakai TT? Karena pakai TT itu teman-teman ya, apalagi buat kita sebagai UMKM, sebagai petani gitu ya, yang belum cukup modal, itu pakai TT lebih enak ya. Lebih enaknya karena kita bisa dapat uang muka dari buyer, terus bisa kita pakai untuk biaya produksi ya, ataupun bisa DP ke supplier. Kalau kalian trader mungkin ya, itu bisa dilakukan ya kalau kita pakai telegraphic transfer atau pakai TT. Bahkan ada juga yang titiknya yang full amount ya, di depan 100% gitu. Itu lebih enak lagi karena kita sudah dapat untungnya duluan malah ya, sebelum barang dikirim. Itu enaknya pakai TT. Tapi kalau ditanya buyer lebih banyak mau yang mana? Ya buyer biasanya lebih banyak maunya pakai LC karena kedua belah pihak tuh diuntungkan gitu kalau pakai LC ya. Pastinya lebih aman lah bagi kedua belah pihak. Tapi kalau TT itu buat kita sebagai eksportir ya enak gitu. Tapi buat buyer mungkin agak riskan juga. Makanya jarang yang mau pakai TT. Tapi kalau buyer sudah percaya sama kita, sudah yakin, biasanya mau untuk telegraphic transfer atau TT. Dan biasanya kalau misalkan nih sekarang kita pembayaran pakai LC, terus pengiriman 1 sukses, pengiriman 2 sukses, pengiriman 3. Nah, kita bisa negosiasi untuk pembayarannya pakai TT. Itu sangat memungkinkan. Ya, begitupun kita pakai TT yang 100% gitu ya, yang uang duluan 100%. Itu pun biasanya dibangunnya dari yang 50-50 dulu. Jadi uang muka 50%, nanti 50% lagi setelah barang dikirim gitu. Atau BL rilis gitu ya, keluar pengiriman 1, pengiriman 2, pengiriman 3 sukses, kita bisa minta sama buyer untuk full payment aja. Jadi pembayarannya 100% TT gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi pakai yang mana, saya kebanyakan pakai telegraphic transfer karena bersahabat sekali untuk kita sebagai petani dan UMKM. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan lain seputar ekspor, ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Ngopi lah sekedeng. Kopi hitam, gula aren. Bapak-bapak di kampung kayak ini.